Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang pertama pada pelajaran tematik. Untuk pertemuan kali ini, kita mulai dengan tema 1, subtema 1. Pada tema 1 ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Untuk subtema 1 kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak coba sebutkan manakah yang termasuk makhluk hidup pada gambar ini. Ada apa saja yang termasuk makhluk hidup? Ya, kita akan belajar tentang cara membedakan makhluk hidup. Jadi, untuk membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau disebut juga dengan benda mati, kita perlu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup itu. Apa saja ciri-cirinya? Kita mulai dari ciri-ciri yang pertama. Nah, perhatikanlah, ini ada beberapa gambar. Di sini ada gambar cicak yang merayap di dinding. Kemudian ada gambar ikan yang berenang dalam akuarium. Kemudian ada kupu-kupu yang berterbangan. Nah, ketiga gambar ini merupakan contoh dari hewan. Hewan ini menunjukkan mereka dapat bergerak. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ikan berenang dengan ekor dan siripnya. Kupu-kupu terbang dengan sayapnya. Cicak merayap dengan kakinya, dan manusia berjalan dengan kakinya. Nah, selain dari contoh-contoh tersebut, coba anak-anak sebutkan makhluk hidup lainnya yang bergerak dengan cara yang berbeda. Misalnya, burung, kemudian kelinci, kemudian kanguru, dan lain-lain. Anak-anak tentu tahu ya, bahwa cara bergerak mereka berbeda-beda. Tetapi, semua itu menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat bergerak. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Tentu saja dapat bergerak karena tumbuhan merupakan makhluk hidup juga. Tetapi, cara bergeraknya berbeda dengan manusia dan hewan. Untuk mengetahui cara tumbuhan bergerak, simaklah video berikut ini. Perhatikanlah, tumbuhan ternyata dapat bergerak menuju arah datangnya sinar matahari, sehingga dia mencondongkan datangnya ke arah sinar matahari, dan pergerakannya tentu lebih lambat dibandingkan manusia dan hewan. Kemudian, selanjutnya, pada daun putri malu, jika kita menyentuh daunnya, maka daunnya akan mengapung. Nah, itu adalah contoh dari tumbuhan yang bergerak. Jadi pergerakannya ternyata berbeda dari manusia dan hewan. Nah, selanjutnya, ciri yang kedua yaitu bernapas. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Nah, inilah gambar paru-paru pada manusia. Jadi kita bernapas, menghirup udara melalui hidung, kemudian udara itu akan masuk ke paru-paru, selanjutnya akan diproses dan kita akan mengeluarkan lagi udara melalui hidung. Kita akan menghirup oksigen, jadi oksigen masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita akan mengeluarkan gas karbon dioksida.
kita akan belajar lebih jauh pada pertemuan selanjutnya. Sedangkan pada ikan bernapas dengan menggunakan insang. Nah, gambar insang seperti ini. Kemudian pada burung bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Ketika burung terbang, dia akan bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Jadi seperti kantong udara yang tersimpan di dalam tubuhnya ya. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga bernapas, meskipun bernapasnya berbeda dari manusia dan hewan. Nah, pada tumbuhan dia akan bernapas pada bagian daun. Jadi pada bagian daun itu ada yang namanya stomata, seperti pori-pori atau lubang yang sangat kecil. Nah, disinilah tempat tumbuhan bernapas. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang itu memiliki arti yang berbeda. Bertumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Jadi kita dapat mengukurnya dan melihatnya secara langsung. Sedangkan berkembang artinya bertambah kemampuan fungsi tubuhnya. Nah, contoh dari bertumbuh misalnya kita ketika lahir, kemudian semakin bertambahnya usia, semakin tinggi pula tubuh kita dan juga beratnya juga semakin bertambah. Kemudian pada hewan juga seperti itu, mulai dari seperti pada ayam, mulai dari telur, kemudian menetas menjadi itik ya, kemudian semakin lama semakin besar dan akhirnya menjadi ayam dewasa. Sedangkan berkembang artinya semakin bertambahnya kemampuan tubuh kita dan fungsi tubuh kita. Misalnya ketika kita lahir, kita belum bisa berbicara, tetapi semakin bertambahnya usia, kita mulai bisa berbicara, mulai dari kata-kata yang sederhana sampai kita semakin pintar berbicara. Begitu pula mulai dari merangkak, kemudian akhirnya kita bisa berjalan, dan juga kemampuan berpikir. Kita semakin pandai, kita semakin berpikirnya semakin pintar. Nah, itu adalah contoh dari berkembang. Ya, jadi kalau berkembang tidak bisa diukur, tetapi dapat dirasakan ya. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Jadi setiap makhluk hidup memiliki kemampuan bertambah jumlahnya. Cara makhluk hidup berkembang biak berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada pula yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contohnya misalnya yang berkembang biak dengan bertelur yaitu ayam. Sedangkan yang berkembang biak dengan melahirkan yaitu kucing. Nah, jika anak-anak perhatikan, coba sebutkan apa saja hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan apa hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga dapat berkembang biak. Caranya sangat beragam ya. Misalnya, ini gambar pohon bambu. Berkembang biaknya dengan cara bertunas. Jadi semakin banyak pohon bambu di sekeliling bambu yang dewasa tadi. Kemudian ada juga yang berkembang biak seperti ini. Ini seperti pada rumput peki atau pohon stroberi, ya, tumbuhan stroberi. Nah, itu adalah beberapa contoh yang menunjukkan bahwa makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Ciri yang kelima yaitu makan dan minum.
Makhluk hidup memerlukan makan dan air, perlu makan dan minum atau nutrisi. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan untuk makanan, sedangkan hewan juga memerlukan tumbuhan ataupun beberapa hewan lain juga membutuhkan hewan lainnya untuk makan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga memerlukan makanan. Misalnya, pada gambar ini kita perlu menyirami tumbuhan, artinya tumbuhan itu butuh air. Tetapi berbeda dari manusia dan hewan, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Jadi tumbuhan untuk membuat makanan itu membutuhkan bantuan air dan juga sinar matahari. Nah, tetapi semuanya menunjukkan bahwa makhluk hidup butuh makan dan minum atau nutrisi. Kemudian ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Apa itu rangsangan dan apa itu kepekaan? Peka itu adalah sikap atau tindakan yang kita lakukan ya. Kemudian rangsangan itu adalah pengaruh dari luar. Misalnya, ketika kita melihat sinar matahari atau terkena sinar matahari yang terik, maka kita langsung menutup mata kita. Jadi karena kita merasa silau dengan sinar matahari, otomatis mata kita, kelopak mata kita akan menutup. Nah, itu adalah contoh dari rangsangan. Jadi rangsangannya berupa sinar matahari yang silau tadi. Kemudian kita memiliki kepekaan berupa langsung menutup mata kita. Nah, contoh lainnya pada tumbuhan, yaitu pada daun putri malu. Ketika kita menyentuh daunnya, daun yang tadinya terbuka, ketika kita menyentuhnya, maka daunnya akan langsung mengatup atau menutup seperti ini ya. Nah, contoh lainnya pada tumbuhan, pada pohon pacar Cina. Jadi buahnya itu jika kita sentuh, dia akan langsung meletus. Nah, seperti ini. Jadi langsung terlihat bijinya. Itu rangsangannya berupa sentuhan, kemudian reaksinya atau tanggapan dari tumbuhan itu adalah dia langsung meletuskan buahnya. Kemudian pada hewan, misalnya pada landak atau kaki seribu. Nah, ketika kita menyentuhnya atau terkena sentuhan, dia akan menggulungkan badannya. Itu adalah contoh dari makhluk hidup yang memiliki kepekaan terhadap rangsangan dari luar. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, kita dapat menyebut sesuatu itu sebagai makhluk hidup apabila memiliki semua ciri-ciri tadi. Ketika ada satu saja yang tidak dimiliki, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai makhluk hidup. Misalnya, mobil dapat bergerak, tetapi mobil tidak dapat berkembang biak, berarti mobil bukan termasuk makhluk hidup. Jadi semua ciri-ciri itu harus dimiliki, maka kita dapat menyebutnya sebagai makhluk hidup. Anak-anak dapat memahaminya ya. Nah, supaya anak-anak dapat mengingat pembelajaran kita pada hari ini, silahkan anak-anak catat dan ringkas materi ini di buku catatan tematik dengan rapi, sehingga anak-anak dapat mempelajarinya kembali. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat dipahami. Bu Guru cukupkan sampai sekian. Terima kasih sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.